Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4206 Ikan melompat ke laut saat ini. Qin Yuyan mengirim Lin Bai ke mulut lembah. Alih-alih segera kembali ke Pondok Pedang Tibet, Lin Bai tinggal di Sekte Iblis Abadi selama beberapa hari untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ini mengubah penampilan aslinya dan kembali ke Pondok Pedang Tibet. Di kuil Tao Tulang Putih, puncak gunung yang dikelilingi oleh klan tulang. Pada saat ini, dari langit yang jauh di atas cahaya pelarian hitam, jatuh di puncak gunung, tubuhnya ditutupi oleh kabut hitam, tidak dapat melihat dengan jelas. Ketika dia mendarat di tanah, dua klan tulang ungu keluar dari tempat gelap puncak gunung, dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Lu, haruskah Anda memberi kami penjelasan tentang masalah ini?" Terbungkus dalam kabut hitam ini, sosok yang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas adalah Tuan Lu, yang berdagang dengan klan tulang. Apakah aku perlu menjelaskannya kepadamu? Bukankah seharusnya kau menjelaskannya kepadaku? Di tengah kabut yang gelap, Tuan Lu meraung marah, seberapa besar risiko yang telah kuambil untuk berdagang denganmu? Bagaimana bisa kau melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Apakah kalian semua membeli otak? Kedua pria terhormat Guzu ini adalah dua orang yang bertanggung jawab atas perdagangan di Bailongling. Kedua pria terhormat itu saling memandang dengan kepala kosong. Mereka benar-benar tidak punya otak. Tuan Lu menghela napas dalam diam. Kedua orang tua itu berkata dengan dingin, "Pokoknya, sudah terjadi. Apa yang ingin kalian lakukan? Klan tulang kita akan segera mengumumkan identitas Tuan Muda Lu di pusat Tao Baigu, atau Tuan Muda Lu akan menyerahkan rahasia tentang segel pusat Tao Baigu." Tuan Lu berkata dengan dingin, "Aku tidak punya satupun harta keluarga tulang kalian. Bagaimana kalian ingin aku memberimu segelnya? Tidak mungkin. Jika kedua tuan tua itu ingin menjadi kuat, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu hanya sebagian dari diriku yang datang ke sini. Aku siap kehilangan bagianku. Apa yang akan kalian lakukan?" kata kedua orang tua itu. Tuan Lu berkata dengan dingin, "Transaksinya telah bocor. Aku telah menunggu berhari-hari untuk datang ke kuil Tao Tulang Putih untuk menemui kalian. Sekarang jika klan tulang masih ingin berdagang, tolong persiapkan harta karunnya." Tidak mungkin. Klan tulang tidak dapat mengambil begitu banyak harta karun. Kedua tuan tua itu berkata dengan satu suara, "Kami telah menyerahkan harta karunnya. Tuan Lu tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Ada apa dengan kita? Terlebih lagi, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa transaksi berikutnya tidak akan ditemukan oleh Sekte Iblis Abadi?" Tuan Lu berkata dengan dingin, "Saya akan mengambil kembali harta karun ini sendiri. Jika saya menemukannya, saya akan mengatur perjanjian sebelumnya untuk mengirimkan petunjuk segel. Harap tenang dan jangan ungkapkan identitas saya kepada Iblis Abadi." Orang terhormat klan Gu berkata dengan dingin, "Semoga gaji LV menemukan harta karun sesegera mungkin." Saat dia berbicara, Tuan Lu berubah menjadi kabut hitam dan meninggalkan gunung. 2 hari setelah pelelangan, berita tentang pelelangan 10 juta manik ajaib lembah angin musim semi secara bertahap menyebar ke 13 negara bagian abadi dan Sekte Iblis Abadi. Pada hari ini, lembah Chunfeng menyambut tamu baru. Seorang pelayan datang ke rumah kayu dan berkata, "Nona ketiga, ada murid dalam dari Sekte Iblis Abadi di luar." Dia mengatakan namanya Senchi. Di dalam rumah kayu, Qin Yuyan membuka matanya perlahan, dan senyum muncul dari sudut mulutnya. "Akhirnya, itu kamu. Biarkan dia masuk." Qin Yuyan berjalan keluar dari rumah kayu dan melihat ke mulut lembah. Tak lama kemudian, pelayan dengan seorang pemuda tampan seperti angin musim semi datang ke rumah kayu dan membungkukkan tangannya. "Senchi bertemu dengan saudari seperguruan Qin." Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu mengapa saudara seperguruan muda Senchi datang ke lembah angin musim semi saya." Senchi berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa saudari seperguruan Qin mengadakan pelelangan puluhan juta manik-manik ajaib beberapa waktu lalu, dan juga menjual relik Dewa Tao. Adik seperguruan itu tidak pandai berkultivasi dan kurang berbakat. Dia sudah lama mendambakan relik Dewa Tao. Hari ini, dia berani datang untuk menanyakan apakah ada relik Dewa Tao." Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, "Relik Dewa Tao telah dilelang, dan tidak ada lagi." "Oh, begitu." Senchi sedikit bingung dan berkata, "Saya tidak tahu apakah saudari seperguruan Qin dapat memberi tahu saya siapa yang menjual relik Dewa Tao. Saya akan mencarinya sendiri. Mungkin dia memiliki beberapa barang berlebih di tangannya." Qin Yuyan berkata, "Untuk informasi identitas penjual,
Paviliun Qin tidak dapat memberikannya. Maaf, saudara seperguruan Senchi. Senchi mendengarkan, tersenyum malu, oh, kalau begitu saya tidak akan mengganggu istirahat saudari seperguruan, selamat tinggal. Melihat kepergian Senchi, Qin Yuyan kembali ke kamar dan menuliskan 2 jimat giok. Dia berseru, ayo, kirim 2 jimat giok ini ke Pondok Pedang Tibet dan Istana Abadi masing-masing. Ya, pelayan di pintu menangkapnya dengan tergesa-gesa dan meninggalkan lembah Chunfeng. Tetapi pada saat ini, Qin Yuyan tiba-tiba mengerjap, dan dengan cepat berseru, tunggu sebentar. Pelayan itu, yang baru saja melangkah keluar beberapa langkah, berhenti dengan tergesa-gesa dan bertanya, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nona ketiga. Qin Yuyan dengan cepat berjalan keluar rumah, menyambar jimat giok dari tangan pelayan dan langsung menghancurkannya menjadi terak. Hampir tepat sasaran. Mata Qin Yuyan menyipit, dan dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, Lianer, ada beberapa urusan bisnis sepele di Lianzhou. Kamu pergilah untuk mengurusnya untukku, dan pergilah dalam 7 hari. Aku akan tinggal di lembah Chunfeng beberapa hari ini. Aku akan mengajarimu sesuatu. Ya, jawab pembantu itu dengan tergesa-gesa. Setelah Senchi meninggalkan lembah Chunfeng, dia tidak pergi jauh, tetapi bersembunyi di kegelapan dan memperhatikan orang-orang yang keluar dari lembah Chunfeng. Bisa menunggu 3 atau 4 hari, lembah Chunfeng tidak ada pergerakan. Senchi hanya bisa pergi lebih dulu. 7 hari kemudian, Qin Yuyan mengatur Paviliun Qin untuk mengawal pembantunya, Lianer, ke Lianzhou. Setelah meninggalkan lembah Chunfeng, Senchi datang ke tempat gelap di Sekte Iblis Abadi dan berjalan ke sebuah gua. Tidak ada apa-apa di sana. Ada susunan sihir yang menyala di tanah. Senchi mengepalkan tinjunya dan berkata, aku telah ke lembah Chunfeng sesuai dengan instruksi kakak seperguruanku, tetapi tidak ada pergerakan di lembah Chunfeng. Saya menawarkan untuk membeli relik Tao. Setelah Qin Yuyan menolak, saya menunggu di luar lembah selama 4 hari. Tidak ada pergerakan di lembah Chunfeng. Terdengar suara dari susunan transmisi, Qin Yuyan baru berlatih kurang dari 100 tahun, dan prestasinya telah mencapai tingkat Taoisme dan keabadian. Dia bahkan lebih tidak fokus dan bertanggung jawab atas bisnis di Paviliun Qin. Pikirannya alami dan tidak ada seorang pun dalam pikirannya. Terlalu mahal untuk mempelajari beberapa berita darinya. Baiklah, karena Paviliun Qin tidak dapat melewati jalan ini, maka carilah cara lain untuk menemukan petunjuk lainnya. Senchi menganggukkan kepalanya dan berkata, ya. Beberapa hari kemudian, kedua tetua dari Sekte Iblis Abadi datang ke Istana Abadi. Tetua kedua, Anda adalah Master Paviliun Qin saat ini. Bagaimana Anda bisa datang ke Istana Abadi ketika Anda begitu sibuk? Master Li Mojun bertanya sambil tersenyum. Kedua tetua itu berkata sambil tersenyum masam, Tuan, saya adalah anggota keluarga Zhang di Paviliun Qin, tetapi saya juga tetua kedua sekte. Saya harus datang ke Istana Abadi untuk menemui pemimpin. Li Mojun berkata sambil tersenyum, baiklah, orang tua, bicaralah. Menghadapi omelan Zhang Jiao, kedua tetua itu tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, seekor ikan kecil melompat keluar dari air. Li Mojun mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Tetua kedua berkata, Senchi. Bab 4207 Panen. 4 juta manik ajaib. Mengapa kamu belum kembali? Sudah 7 atau 8 hari. Kakak senior Jiang, apakah menurutmu adik junior King Luo dalam bahaya? Liu Men menunggu selama beberapa hari di Pondok Pedang Tibet, dan Lin Bai tidak kembali. Bukannya Liu Men khawatir Lin Bai akan melarikan diri dengan harta karun ini, tetapi apakah Lin Bai akan dirindukan karena harta karunnya yang berat dan menghadapi bahaya di jalan? Jiang Xuansu duduk di paviliun dan melirik pintu ikan plum, tidak bisakah kamu memikirkan sesuatu yang baik dalam pikiranmu? Ini adalah Sekte Iblis Abadi. Mereka akan berani main-main. Yah, bukankah dia sudah kembali? Tepat saat dia berbicara, Lin Bai melangkah ke Pondok Pedang Tibet. Li Yumen berkata dengan tergesa-gesa, adik junior King Luo, bagus sekali kamu kembali dengan selamat. Aku mengkhawatirkannya akhir-akhir ini. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya menjual banyak harta karun, dan saya khawatir akan kehilangan orang. Jadi saya sengaja keluar sebentar dan kembali setelah menyingkirkan ekor di belakang saya. Apakah transaksinya berjalan lancar? Li Yumen bertanya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, cukup lancar. Hampir semua harta karun di tas penyimpanan telah terjual. Totalnya ada 12,5 juta manik-manik ajaib.
Selain 500.000 manik-manik ajaib yang diberikan ke Paviliun Qin, masih ada 12 juta manik-manik ajaib yang tersisa. Menurut perjanjian kita sebelumnya, kita hanya 4 juta. Lin Bai pergi ke paviliun dan membagi 12 juta manik-manik ajaib ke dalam 3 tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Li Yumen dan Jiang Xuansu. Setelah meliriknya, Jiang Xuansu berkata, saya tidak kekurangan manik-manik ajaib. Selain itu, saya belum melakukan banyak hal dalam rencana ini. Saya tidak ingin kekurangan tenaga dan berumur pendek. Li Yumen melihat tas penyimpanan itu, dan wajahnya sedikit malu, adik seperguruan King Luo, masalah ini awalnya diatur olehmu, dan aku tidak berusaha keras untuk mengambil 4 juta manik ajaib. Aku merasa kasihan karenanya. Lin Bai berkata, bagaimana mungkin kakak senior Li mengatakan bahwa dia tidak berkontribusi? Kakak seperguruan Li menemaniku untuk tinggal di Wuyue Cheng selama beberapa bulan, dan berulang kali menemaniku untuk mengambil risiko di Gunung Bailongling. Jika bukan karena kakak seperguruan Li, aku tidak akan dapat menyelesaikan rencana ini dengan sukses. Kakak seperguruan Li dapat mengambil 5 juta manik ajaib ini, yang memang pantas untukmu. Adapun kakak seperguruan Jiang, meskipun dia tidak berusaha keras, jika kamu tidak berada di pondok pedang, guru tidak akan begitu mempercayaiku. Jika kakak seperguruan Jiang benar-benar merasa tidak enak tentang hal itu, jika kita berdua dalam kesulitan di masa depan, kita akan meminta kakak seperguruan Jiang untuk melakukan yang terbaik untuk membantu kita. Lin Bai berkata bahwa Li Yumen dan Jiang Xuansu menerima 4 juta manik ajaib. Manik-manik ajaib itu diterima, tetapi tampaknya kecuali gerbang ikan plum dan Lin Bai, Jiang Xuansu tampaknya tidak memiliki peluang untuk 4 juta manik-manik ajaib itu. Meskipun mereka diterima, mereka juga dilemparkan ke dalam tas penyimpanan tanpa pertanyaan apapun. Sebaliknya, Lin Bai dan Li Yumen berasal dari Lianzu. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan dan status di klan. Sumber daya kultivasi mereka buruk. 4 juta manik-manik ajaib itu cukup bagi mereka untuk naik ke level yang hebat. Saya telah terperangkap di puncak Jiupin Daozun selama bertahun-tahun. Dengan 4 juta manik-manik ajaib ini, saya mungkin dapat memengaruhi level Daoxian. Mata Li Yumen membara dan hatinya penuh dengan semangat juang. Jika dia ingin menerobos Daoxian, dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan beberapa Tiancai di Bao dan ramuan Sendan. Di masa lalu, Li Yumen tidak dapat membeli pil dengan tabungan mereka selama bertahun-tahun, tetapi sekarang 4 juta manik-manik ajaib ada di tangan, yang juga memberi Li Yumen kekuatan untuk menyerang level Daoxian. Adapun Lin Bai, 4 juta manik ajaib sudah cukup bagi Lin Bai untuk membeli sejumlah besar harta karun penjarahan guntur dinding untuk melihat apakah dia dapat bertahan dari perampokan gunturnya dengan sukses. 3 hari kemudian, Lin Bai dan Li Yumen kembali ke Paviliun Qin di kota Qilin. Lin Bai menjelaskan bahwa dia ingin menyewa pakaian abadi Due, jadi pelayan membawanya ke paviliun untuk menunggu. Di prasasti harta karun perampokan guntur di Paviliun Qin, pakaian abadi Due berada di peringkat pertama. Harga sewa 1 kali adalah 100.000 manik ajaib. Sekarang Lin Bai memiliki 4 juta manik ajaib. Tentu saja, dia ingin menyewa pakaian abadi Due untuk pertama kalinya. Menunggu di loteng untuk waktu yang lama, tidak melihat pelayan itu kembali, tetapi menunggu orang lain. Kakak Qin. Sesaat kemudian, Qin Yuyan mendorong pintu ke dalam ruangan. Lin Bai dan Li Yumen semuanya bangkit dan berteriak dengan tinju. Qin Yuyan terkekeh, pelayan paviliun Qin datang untuk melaporkan bahwa seseorang ingin menyewa pakaian abadi Due, dan memberikan identitas dan penampilan. Saya kira itu Anda. Lin Bai Baokuan berkata, lebih baik kakak senior Qin datang. Aku tidak hanya ingin menyewa pakaian Due Xian, tetapi juga ingin membeli harta karun penangkal petir lainnya. Semakin banyak semakin baik, semakin kuat semakin baik. Qin Yuyan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak harta karun penangkal petir? Jika kamu memiliki pakaian itu di tangan, itu sudah cukup bagimu untuk memiliki peluang 80% untuk selamat dari bencana petir, bukankah itu cukup? Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, itu bukan untukku, tetapi untuk orang lain. Tentu saja, Lin Bai tidak dapat memberitahu Qin Yuyan dan Li Yumen bahwa perampokan petir mereka berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu, sebelum Lin Bai datang, dia berpikir jernih dan ingin menggunakan alasan untuk mengelabui masa lalu. Alasan ini adalah untuk mempersiapkan Zhou Xi dan Sun Yao merampok harta karun.
Selain itu, ada begitu banyak manik-manik ajaib di buku Lin Bai, dan paviliun Qin terbuka untuk bisnis, jadi tentu saja dia tidak akan bertanya lebih banyak. Adik seperguruan King Luo benar-benar baik kepada rakyatnya. Kamu harus menyiapkan harta karun bagi mereka untuk menyeberangi perampokan guntur untuk seorang pelayan dan pembantu yang bebas. Aku ingin menjadi pembantu bagi adik seperguruan King Luo. Qin Yuyan tersenyum dan berkata dengan bercanda. Lin Bai tertawa getir dan berkata, kakak seperguruan Qin, mari kita bicara tentang bisnis. Itulah sifatnya. Qin Yuyan mengangkat tangannya dan mengeluarkan mantel bulu dari tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja, ini adalah Due Xianyi. Apakah kamu mengerti harga paviliun Qin? 100.000 manik ajaib akan disewa sekali, dan paviliun Qin akan mengirim prajurit untuk mengikutimu. Setelah kamu melewati perampokan guntur, kamu akan mengambil pakaian Due Xian. Ini juga untuk keselamatan menyeberangi Xian Yi. Bagaimanapun, pemurnian harta ini terlalu merepotkan. Tidak ada 3 keping di seluruh 13 negara bagian abadi. Itu juga sapi perah di paviliun Qin. Tentu saja, itu tidak bisa hilang. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, dengan kata lain, aku menyewa pakaian Xian yang sesuai dan membayar manik-manik ajaib, tetapi pakaian Xian yang sesuai tidak ada padaku. Namun, paviliun Qin akan mengirim seorang pelayan untuk mengikutiku, dan pelayan itu akan membawa pakaian itu bersamaku. Ketika aku ingin melewati perampokan guntur, pelayan itu akan memberiku pakaian itu. Setelah melewati perampokan guntur, dia akan segera mengambilnya. Qin Yuyan mengangguk dan tertawa, ya. Wajah Lin Bai tenggelam. Tempat yang dipilih oleh Li Mojun adalah di puncak abadi dari keluarga Dewa Bulan Merah. Dia tidak ingin ketahuan ketika dia melewati guntur. Kalau tidak, banyak orang akan curiga jika dia melahap jiwa pedang. Jika paviliun Qin ingin mengirim seseorang untuk mengikutinya, itu bukan hal yang baik bagi Lin Bai. Lin Bai berkata, tetapi tempat di mana aku melewati perampokan guntur tidak berada di 13 negara bagian abadi. Qin Yuyan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu ingin pergi keluar 13 negara bagian abadi? Bab 4208 Beli Harta Karun. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendesak yang terus-menerus dari Qin Yuyan, Lin Bai merasa sedih. Hal itu diputuskan olehnya dan Li Mojun, yang bertanggung jawab atas hal itu. Jika hal itu dipublikasikan saat ini, saya khawatir hal itu akan menarik perhatian banyak orang. Tidak mudah untuk mengatakannya. Lin Bai berkata dengan senyum masam dan sedikit meminta maaf. Qin Yuyan mengangguk sedikit, tidak masalah. Ketika kamu siap, kamu dapat mengirim seseorang untuk memberi tahu Qin Ge, dan kemudian paviliun Qin secara alami akan membawa Due Xian Yi bersamamu. Baiklah. Saya khawatir saya tidak dapat menghabiskan 3 bulan lagi untuk membeli batu giok-giok-giok. Mendengar ini, Qin Yuyan terkejut, Anda akan merampok semua harta karun di 50 teratas monumen. Harta karun ini cukup untuk 100 orang agar selamat dari perampokan petir. Apakah Anda benar-benar membutuhkan begitu banyak? Adik seperguruan King Luo, saya tahu Anda punya uang sekarang, tetapi uang tidak dihabiskan seperti ini. Setelah Anda menerobos alam Tao, akan ada lebih banyak tempat di mana Anda membutuhkan manik-manik ajaib. Anda masih perlu menggunakannya dengan cara yang terencana. Lin Bai berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi semua harta karun ini dibutuhkan. Jika ada harta karun perlindungan petir lain yang lebih berharga dan kuat di paviliun Qin, saya juga dapat menawar untuk itu. Mata indah Qin Yu mengembuskan asap, melihat Lin Bai tampaknya tidak bercanda, dan kata-katanya keras, jelas sangat membutuhkan harta karun ini. Nanti, saya akan mendapatkan harta karun yang Anda butuhkan. Qin Yuyan mengangkat tangannya dan menyingkirkan pakaian para Dewa Due. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan yang elegan. Setelah Qin Yuyan pergi, Li Yumen berkata dengan panik, adik seperguruan King Luo, mengapa kamu membuang-buang manik-manik ajaib untuk membeli begitu banyak harta karun? Bahkan jika kamu ingin menyiapkan perlindungan petir untuk Zhou Xi dan Sun Yao, harta karun ini tidak dapat digunakan. Lin Bai tersenyum bebas, kakak seperguruan Li, aku punya uang. Li Yumen berkata dengan senyum masam, uang tidak dapat menghancurkan keluargamu. Harta karun yang kamu sebutkan kepada paviliun Qin tadi adalah Due Xianyi, Lei Longzu, payung warna-warni, cermin bulan lipat, pedang Yulei Jiuxiao. Harta karun ini adalah harta karun terbaik di 50 teratas prasasti harta karun perampokan guntur, dan mereka membutuhkan setidaknya 4 atau 5 juta manik-manik ajaib.
Meskipun kita baru saja mendapat rejeki nomplok, tidak bisakah kamu menunggu untuk menghabiskannya? Lin Bai berkata sambil tersenyum, uang adalah semua hal di luar tubuh. Selain itu, menghasilkan uang adalah untuk menghabiskannya. Apa yang kamu lakukan dengannya? Tidak ada minat pada simpanan iblis abadi. Liu Men menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah-olah saat ini di dalam hatinya, Lin Bai adalah gambaran jelas dari leluhur generasi kedua. Tetapi Lin Bai tahu bahwa bahkan dengan harta karun ini di tubuhnya, saya khawatir sulit untuk menahan kekuatan perampokan guntur. Lin Bai tidak dapat menahan desahan, saya harap saya dapat menahannya. Setelah setengah putaran, Qin Yuyan maju mundur, datang ke paviliun, mengangkat tangannya, dan lebih dari selusin senjata ajaib jatuh di depan Lin Bai, adik seperguruan King Luo, kamu bisa memeriksanya dengan baik, ini bukan harta yang kamu butuhkan. Lin Bai melangkah maju dan mengambil payung berwarna-warni itu. Itu seperti payung kertas minyak 100 tulang di dunia. Tulang payung terbuat dari besi dewa khusus, dan gagangnya terbuat dari kayu dewa di matanya. Permukaan payung itu kedap udara seperti kulit manusia. Ketika Lin Bai membuka payung itu, cahaya warna-warni terbang keluar dari dalam, melindungi daging Lin Bai. Lin Bai merasakan cahaya warna-warni yang seperti mimpi ini, tampaknya tidak nyata, tetapi sebenarnya tidak dapat ditembus. Tampaknya dia dapat menahan semua serangan antara langit dan bumi, dan merasakan rasa aman yang kuat. Kemudian, Lin Bai mengambil mutiara naga petir, yang ukurannya sama dengan mutiara malam biasa. Tetapi Lin Bai melihatnya dengan saksama, dan tampaknya ada dunia guntur yang luas di dalamnya, dan guntur serta kilat terus bergulir dan menderu di dalamnya. Qin Yuyan dan Li Yumen duduk di satu sisi, sementara Lin Bai dengan sabar memeriksa masa lalu satu per satu. Akhirnya, total 11 harta karun dibaca oleh Lin Bai satu per satu, dan Lin Bai mengangguk sedikit, benar. Silakan hitung harganya, kakak senior Qin. Qin Yuyan terkekeh, selain menyewa 100.000 manik ajaib dari Du Xianyi, manik-manik naga petir, payung warna-warni, cermin bulan lipat, pedang guntur kekaisaran Jiu Xiao, 11 harta karun lainnya semuanya seharga 100.000 manik ajaib. Totalnya 1,2 juta manik ajaib. Adik senior King Luo yakin akan membelinya. Setelah mendengar ini, Lin Bai mengangkat tangannya, dan 1,2 juta manik ajaib jatuh ke dalam tas penyimpanan kosong dan melemparkannya ke Qin Yuyan. Kemudian dia mengumpulkan semua harta karun di tas penyimpanannya, saya akan mengambil harta karun ini untuk sementara waktu. Ketika saya siap untuk menyeberangi perampokan guntur, saya akan memberi tahu Qin Ge. Tolong kirim seseorang dari paviliun Qin untuk mengantarkan Du Xianyi. Qin Yuyan menyalakan manik ajaib itu dengan hati-hati. Setelah memastikannya, dia mendongak ke arah Lin Bai, adik seperguruan King Luo Pena yang sangat besar. Kakak seperguruan Qin, aku masih ada urusan, jadi aku tidak ingin tinggal. Tolong lakukan sesuatu tentang paviliun Qin, dan tolong ingat Qin Ge. Setelah mengatakan itu, Lin Bai membawa Liu Men keluar dari paviliun Qin dan pergi ke kamar dagang berikutnya. Selain paviliun Qin, ada banyak kamar dagang yang kuat di kota Qilin. Mereka juga memiliki banyak harta perlindungan petir di tangan mereka. Hanya ada dua jenis benda penangkal petir. Yang pertama dibuat oleh pabrik peleburan untuk perampokan guntur, dan pemiliknya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Misalnya, payung warna-warni milik Lin Bai di tangannya sekarang dapat menghasilkan banyak keuntungan meskipun tidak digunakan untuk penangkal petir dan untuk bertarung dengan orang lain. Yang kedua adalah seni pemurnian tubuh. Lin Bai tidak membeli keterampilan pemurnian tubuh. Tubuh Tao 5 elemen sudah cukup. Tidak perlu teknik pemurnian tubuh lainnya untuk melawan perampokan guntur. Pada hari ini, Lin Bai dan Li Yumen mengunjungi kamar dagang besar dan kecil di paviliun Qin dan membeli harta karun penangkal petir. Dalam satu hari, Lin Bai menjual hampir 5 juta manik-manik ajaib. Lin Bai awalnya memiliki hampir 4 juta manik-manik ajaib di tubuhnya. Selain 500.000 manik-manik ajaib yang diberikan oleh klan, ia meminjam 500.000 manik-manik ajaib dari Li Yumen, mengumpulkan 5 juta manik-manik ajaib, dan membeli semua harta karun penangkal petir. 2 hari kemudian, Lin Bai kembali ke rumah dengan muatan penuh. Payung warna-warni, Lei Longzu, pedang guntur kekaisaran Jiu Xiao, cermin bulan lipat, boneka hantu, kerang gunung walet. Selain itu, aku memiliki lebih dari 50 harta perlindungan petir di tanganku. Kurasa aku bisa mengatasi perampokan guntur. Lin Bai duduk di rumah, menghitung semua harta perlindungan petir.
Lin Bai memperkirakan bahwa meskipun perampokan gunturnya sangat kuat, dia tidak membutuhkan begitu banyak harta perlindungan petir. Alasan mengapa Lin Bai membeli begitu banyak adalah karena dia berencana untuk membeli semua harta dari perampokan guntur berikutnya, agar tidak menyapu bersih barang-barang di pasar. Para pedagang itu tiba-tiba akan menaikkan harga, yang tidak baik untuknya. Ketika Lin Bai mengetahui kekuatan harta karun di kamarnya, Liu Men sedang berbicara dengan Jiang Xuansu di paviliun tentang perbuatan Lin Bai dalam beberapa hari terakhir, menyebut Lin Bai sebagai kambing hitam. Bab 4209 semuanya sudah siap. Dalam kurun waktu berikutnya, Lin Bai hampir tidak pernah keluar dari pondok pedang Tibet. Ia mempelajari berbagai kegunaan proteksi petir dan menjarah harta karun siang dan malam, agar tidak menggunakan harta karun tersebut saat melewati perampokan guntur. Untungnya, butuh beberapa bulan bagi Lin Bai untuk mengendalikan harta karun tersebut. Ketika Lin Bai menutup diri di pondok pedang Tibet, di bawah pimpinan Limo Jun, pemimpin Sekte Iblis Abadi, mulai memilih murid-murid luar biasa dari Liga 13 negara dan bersiap untuk pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Tentu saja, untuk menyembunyikan mata orang-orang, Limo Jun, pemimpin tim pelatihan, secara khusus membentuk tim pelatihan untuk mengikuti tim tersebut guna mengamati upacara Sekte Dewa Bulan Merah. Lin Bai adalah salah satu anggota tim pelatihan. Malam ini, larut malam. Awalnya Lin Bai sedang duduk di rumah yang akrab dengan harta karun tersebut. Tiba-tiba, ia merasakan napas guru Limo Jun muncul di pondok pedang Tibet. Setelah mengumpulkan semua harta karun, dia keluar rumah dan melihat Limo Jun dan Jiang Xuansu sedang duduk di paviliun, memandangi danau dan malam. Keluar. Apakah kalian siap? Setelah merasakan napas Lin Bai, Limo Jun bertanya sambil tersenyum. Lin Bai berjalan perlahan ke paviliun dan mengangguk, saya siap. Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang. Limo Jun, kepala sekolah, berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari kota Kilin bahwa ada seorang maniak yang merampok harta karun dan penangkal petir di antara para pedagang besar di kota Kilin. Bahkan beberapa pasukan pedagang berpikir bahwa pasukan musuh mengirim mereka untuk menyapu barang-barang. Untungnya, Anda membelinya dengan cukup cepat. Sekarang semua harta penangkal petir di kota Kilin harganya lebih dari 2 kali lipat. Jiang Xuansu mengerutkan bibirnya dan berkata, saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dengan begitu banyak harta penangkal petir. Lin Bai tidak ingin terlibat dalam topik ini, jadi dia beralih ke topik, apakah sekte sudah siap untuk memulai. Limo Jun, pemimpin sekolah, tidak pernah datang ke Aula Sanbao selama beberapa bulan. Namun, kedatangannya hari ini pasti untuk kompetisi seni bela diri antara Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi. Seperti Anda, hampir siap. Kontes antara Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah ditetapkan pada tingkat Daozun, jadi semua siswa yang berpartisipasi dalam kontes tersebut berada pada tingkat Daozun. Dipimpin oleh 3 tetua dari paviliun tetua, kami akan berangkat ke Sekte Dewa Bulan Merah dalam 5 hari. Ini adalah daftar murid yang menemani kita. Saat dia berbicara, Limo Jun, pemimpin sekte, menyerahkan sebuah gulungan kepada Lin Bai. Dia melihatnya. Nama-nama dan potret para murid tertulis di atasnya. Ada 130 murid Daozun yang pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Mereka adalah 10 orang yang dipilih dari setiap Liga Aliansi 13 negara Sekte Iblis Abadi. Tentu saja, untuk mendorong mereka berpartisipasi dalam kontes, Sekte juga memberikan banyak manfaat. Misalnya, jika Anda memenangkan kompetisi, Anda akan diberi hadiah 10.000 manik-manik ajaib saat Anda kembali. Pasti ada orang-orang pemberani di bawah hadiah besar, jadi banyak orang ikut serta dalam kontes. Sekte memilih murid-murid Daozun yang paling menonjol dari setiap aliansi negara untuk pergi bersama mereka. Meskipun 130 murid terhormat ini, Lin Bai, tidak mengenali nama-nama ini, tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa mereka pasti kuat. Terlebih lagi, Lin Bai melihat nama gerbang ikan plum. Li Yumen juga akan berpartisipasi dalam kompetisi. Selain 130 murid Daozun yang ikut serta dalam kompetisi, ada lebih dari 500 murid yang berlatih di daftar gulungan. Di antara mereka, Lin Bai menemukan namanya sendiri. Untungnya, ingatan Lin Bai sangat menakjubkan. Dengan berkah kekuatan kultivasi, dia meliriknya dan mencatat nama dan potret pada gulungan di dalam hatinya, lalu mengembalikan gulungan itu kepada Limo Jun.
Li Mojun menyimpan gulungan itu dan berkata dengan suara rendah, di antara murid-murid terkemuka dari Liga 13 negara, Murong Ting, Wang Qing, dan Wu Linxian dari Liga Hengzu semuanya sangat baik. Di antara mereka, Murong Ting, Wang Qing, dan Wu Linxian dari Liga Hengzu termasuk di antara sedikit talenta dalam hierarki Tao dari Sekte Setan Abadi. Haha. Setelah mendengar Li Mojun menyebutkan nama-nama murid ini, Jiang Xuanzu tidak bisa menahan tawa, dipenuhi dengan penghinaan. Li Mojun menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Jiang Xuanzu. Dia berkata, di hadapan ketiga orang ini, orang-orang kuat di tingkat Daozun lainnya jauh lebih biasa-biasa saja. Namun menurutku, perjalanan ini seharusnya dapat dimulai dengan Sekte Dewa Bulan Merah. Jika kamu beruntung, kamu mungkin masih dapat mengalahkan Sekte Dewa Bulan Merah. Jiang Xuanzu mencibir dan berkata, dengan Paviliun Murong, Wang Qing, dan Wu Linxian. Lupakan saja, Guru. Kamu sangat menghargai mereka. Li Mojun tidak setuju dan berkata sambil tersenyum, bisakah kamu melakukannya? Apakah itu keledai atau kuda, atau kamu harus membawanya jalan-jalan? Bukan hanya hal yang baik bagi mereka untuk melihat perbedaan abadi di antara mereka, tetapi juga dapat melihat perbedaan abadi di antara mereka. King Luo, adik seperguruan muda, akan tiba di Chenglongfeng tepat waktu saat fajar 5 hari kemudian dan berangkat bersama tim. Ingatlah untuk tidak terlambat. Lin Bai berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior, bolehkah aku membawa beberapa teman? Li Mojun berkata sambil tersenyum, siapa yang kau kenal selain Li Yumen dan adik perempuanku di Sekte Iblis Abadi? Apakah kau akan membawa Zhou Xi dan Sun Yao bersamamu? Biarkan kedua orang ini tinggal di Sekte Iblis Abadi dan berlatih keras, sehingga mereka dapat banyak membantumu di masa depan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan mereka berdua. Aku pergi ke Qin Ge untuk menyewa Due Xianyi, jadi mereka perlu mengirim seseorang untuk membawa Due Xianyi bersamaku ke tempatku melewati perampokan guntur. Li Mojun berkata sambil tersenyum, oh, ini benda ini. Kau dapat yakin. Aku akan mengaturnya. Terima kasih banyak, kata Lin Bai. Li Mojun menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Lin Bai dengan hati yang dalam, tidak penting untuk pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah. Tidak masalah jika Sekte Iblis Abadi kalah. Tetapi kamu harus berhasil. Aku harap kamu akan memiliki kultivasi Taoisme ketika kamu kembali bersama tim. Aku akan memenuhi harapan Tuan. Lin Bai mengangguk dan tertawa, selain itu, selama aku pergi, tolong jaga pondok pedang Tibet. Aku khawatir Liga Hengzu akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang pondok pedang Tibet. Setelah aku pergi, hanya ada Zhou Xi dan Sun Yao di pondok. Aku tidak ingin mereka terluka. Li Mojun menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Saya akan mengatur tetua untuk mengurus pondok pedang Tibet untuk Anda. Namun, bukan itu yang saya katakan. Harta karun klan tulang bernilai puluhan juta, dan Anda enggan membeli susunan yang kuat untuk dojo Anda sendiri. Jika ada susunan pelindung gunung yang kuat, mengapa saya harus mengurus pondok pedang Tibet? Lin Bai berkata tanpa daya, bukannya pemimpin tidak tahu situasi saya. Sebelum saya menerobos alam Tao, semua yang saya katakan sia-sia. Setelah saya menerobos alam Tao, saya akan kembali ke sekte. Baik itu bunga Dewa Bulan Matahari dan susu jiwa 10.000 tahun yang ditempati oleh Liga Hengzu, atau susunan pelindung gunung di Pondok Pedang Tibet, saya akan pergi dan mengambilnya kembali. Tetapi hanya jika saya harus kembali hidup-hidup. Wajah Li Mojun membeku dan mengangguk sedikit. Dia juga tahu bahwa Lin Bai harus mencurahkan seluruh energi dan sumber daya keuangannya untuk menerobos alam Tao. Menghadapi malapetaka guntur, hanya ada dua hasil, dia meninggal setelah malapetaka guntur, atau dia berhasil selamat dari malapetaka guntur. Jika Lin Bai tidak dapat kembali hidup-hidup, itu berarti dia telah meninggal di bawah malapetaka guntur. Pada saat itu, semua yang ada di Pondok Pedang Tibet tidak ada hubungannya dengan dia. Jika aku tidak kembali hidup-hidup, aku berharap pemimpin akan memperlakukan Zhou Xi dan Sun Yao dengan baik. Jika mereka tidak ingin tinggal di klan, biarkan mereka pergi. Lin Bai menangkupkan tangan di telapak tangan untuk memberi hormat, karena Zhou Xi dan Sun Yao membuat rencana terburuk. Bab 4210 Kunlong. 5 hari kemudian, Lin Bai dan Jiang Xuanzu keluar dari Pondok Pedang Tibet dan tiba di Chenglongfeng saat fajar. Chenglongfeng adalah tempat di mana armada perahu roh berskala besar dari Sekte Iblis Abadi berhenti. Semua murid akan berangkat dari puncak Chenglong untuk perang eksternal.
Misalnya, para prajurit yang pergi ke Lianzhou sebelumnya juga berangkat dari puncak Chenglong pada saat pertama. Jiang Xuanzu tiba di puncak Chenglong dan perlahan menjelaskan kepada Lin Bai. Puncak Chenglong tampaknya telah diratakan menjadi sebuah panggung oleh pedang. Sekarang, di puncak gunung, beberapa bangunan istana dibangun, dan banyak seniman bela diri masuk dan keluar dari bangunan istana. Lin Bai dan Jiang Xuanzu datang terlambat, dan puncak Chenglong sudah penuh sesak. Raungan. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga bergema di langit, menghancurkan dunia. Ketika Lin Bai mendongak, bayangan hitam besar muncul di awan, menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu jatuh di puncak-puncak Chenglong. Dengan raungannya, awan itu hancur, menampakkan wujud aslinya. Ini adalah monster seperti paus. Kepalanya seperti naga. Tubuhnya sangat besar. Dilapisi kulit hijau. Ada gunung di punggungnya. Ada ratusan istana dan rumah yang dibangun di gunung itu. Gunung-gunung hijau dan air hijau mengelilinginya. Itu seperti surga di dunia. Ini adalah... Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya ketika dia melihat benda besar ini. Namun, tampaknya monster ini tidak memiliki niat jahat terhadap para pengikut Sekte Iblis Abadi. Dia berhenti di puncak-puncak Chenglong dengan patuh, dan bahkan banyak murid bermain di bawahnya. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, Kunlong, binatang aneh di zaman kuno, konon merupakan gabungan dari keluarga Shenlong dan keluarga Kunpang. Kunlong sangat langka di kerajaan iblis. Ratusan ribu tahun yang lalu, Sekte Iblis Abadi pernah memberikan pengaruh besar pada pesta bulan jahat dari Sekte Bulan Jahat. Sekte Bulan Jahat sangat senang dan memberikan telur naga kun. Setelah puluhan ribu tahun inkubasi Sekte Iblis Abadi, lahirlah naga kun yang hidup. Kunlong lambat dalam kultivasi, kecerdasannya rendah, tubuhnya besar dan temperamennya lembut. Banyak iblis dan sekte spiritual suka menggunakan Kunlong sebagai tunggangan. Sebenarnya, kecepatan Kunlong tidak cepat, tetapi alasan utamanya adalah karena ia menakjubkan. Ia dapat terbang di atas langit 9 langit. Ia cukup kuat untuk menakuti jam malam. Terlebih lagi, ia memiliki pertahanan yang sangat baik. Anda tidak dapat melihat bahwa Kunlong ini hanya memiliki tingkat kultivasi Daozun, tetapi bahkan jika Dewa Tao menggunakan semua tangan, sulit untuk melukainya. Kini Kunlong telah menunggu di luar puncak Chenglong. Sepertinya kita akan membawa Kunlong ke Sekte Dewa Ciyue nanti. Jiang Xuanzu perlahan menjelaskan kepada Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba mengangguk dan menggunakan Kunlong sebagai tunggangannya. Sekte Iblis Abadi benar-benar hebat. Namun, Lin Bai harus menyadari bahwa Kunlong diberikan oleh Sekte Bulan Jahat, dan diberikan oleh Sekte Jahat Abadi, yang menekan para pahlawan di Pesta Bulan Jahat ratusan ribu tahun yang lalu. Hal ini tentu saja membuat Lin Bai tertarik dengan Pesta Bulan Jahat. Tampaknya Sekte Dewa Bulan Merah dapat begitu merajalela melawan Sekte Iblis Abadi, tetapi juga karena Sekte Dewa Bulan Merah mendapat perhatian dari Sekte Bulan Jahat di Pesta Bulan Jahat, sehingga Sekte Dewa Bulan Merah berani membuat keributan seperti itu. Apa itu Pesta Bulan Jahat? Jiang Xuanzu sengaja mengenakan gaun putih sederhana dengan kerudung tebal untuk menutupi wajahnya, yang membuat orang lain tidak tahan dengan identitasnya sebagai orang suci. Namun, meskipun demikian, temperamen halus dan postur anggun Jiang Xuanzu tetap menarik perhatian banyak orang. Lin Bai dan Jiang Xuanzu juga melihat ke sekeliling penonton dan melihat semua seniman bela diri yang berpartisipasi dalam kontes. Tiba-tiba, Lin Bai melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan, Qin Yuyan. Lin Bai teringat bahwa 2 hari yang lalu, dia memberitahu Qin Ge bahwa dia akan pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah dan akan meninggalkan 13 negara abadi untuk menyeberangi harta rampasan. Dia meminta Qin Ge untuk mengambil pakaian Duesian. Saat itu, jawaban Qin Yuyan adalah dia akan ikut. Kedua belah pihak sepakat untuk bertemu di puncak Chenglong, tetapi sekarang Lin Bai sudah tiba, tetapi tidak melihat orang-orang dari paviliun Qin. Qin Yuyan berdiri di antara kerumunan di kejauhan, dikelilingi oleh lebih dari 20 pria dan wanita, berbicara dan tertawa satu sama lain. Apakah kalian ingin bertanya kepada Qin Yuyan tentang menyeberangi Ersian Yi? Jiang Xuanzu juga memperhatikan bahwa Lin Bai melihat Qin Yuyan dan menebak apa yang dipikirkan Lin Bai. Yah, sangat penting bagiku untuk menyeberangi pakaian para dewa. Kali ini, itu sangat diperlukan. Lin Bai sangat tertarik pada Duesian Yi, bahkan lebih dari harta karun lainnya di tangannya. Ayo pergi dan bertanya. Jiang Xuanzu membawa Lin Bai ke Qin Yuyan.
Sebagian besar dari lebih dari 20 pria dan wanita di sekitar Qin Yuyan ingin masuk dalam daftar. Bagaimanapun, Qin Yuyan sekarang bertanggung jawab atas transaksi Paviliun Qin. Jika ada yang menikahinya, itu sama saja dengan mendapatkan dukungan dari Paviliun Qin. Terutama bagi para seniman bela diri dari daerah sumber daya yang buruk seperti Lianzu dan Lezu, jika mereka dapat menikahi Qin Yuyan, mereka akan dapat menikahi Qin Yuyan. Jika Anda berlatih, Anda dapat berhenti mengkhawatirkan uang. Bahkan jika itu mengganggu, para prajurit ini tidak memiliki keluhan. Bagaimanapun, anak-anak dari keluarga besar dan keluarga besar akan menikahkan putri mereka dengan Anda hanya jika Anda memiliki kekuasaan dan status absolut. Jika Anda melarat, Anda harus membebani keluarga mereka. Ketika Qin Yuyan sedang mengobrol dan tertawa, dia melihat Lin Bai dan Jiang Xuanzu datang. Dia langsung berkata sambil tersenyum, "Saudara-saudara, kita bicara nanti saja. Sekarang aku akan menemui tamu yang sangat penting." Baiklah, baiklah, kakak senior Qin, jika Anda punya perintah, silakan hubungi aku secepatnya. Kakak senior Qin, aku akan mati selamanya. Mendengar Qin Yu merokok, para pria dan wanita di sekitar segera ingin bubar. Qin Yuyan keluar dari kerumunan dan memutar mata ke arah Lin Bai dari jauh dan mengeluh. Lin Bai tercengang, ekspresi apa ini? Sepertinya kamu berselingkuh dengannya. Adik senior King Luo, kamu di sini. Jika kamu tidak datang, aku akan dianggap sebagai panda di sini. Di hadapan Qin Lin. Kakak senior, aku mengirim surat kepada kakak senior 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa aku ingin menggunakan kesempatan dari Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi untuk meninggalkan Sekte Iblis Abadi bersama tim Sekte Iblis Abadi untuk menemukan tempat untuk menyeberangi kesengsaraan petir. Aku ingin tahu apakah kakak senior dapat mengatur seseorang untuk membawa Due Xianyi bersamaku. Sudah diatur. Qin Yuyan mengangguk sambil tersenyum. Bagaimana dengan pria itu? Lin Bai melihat ke sekeliling di kedua sisi, tetapi dia melihat Qin Yuyan sendirian. Dia bahkan tidak memiliki pembantu. Bagaimana kita bisa mengatur staf? Qin Yuyan tersenyum, aku ah. Lin Bai menatap, kamu. Qin Yuyan melotot dan berseru, bagaimana ekspresimu? Ya, aku akan mengikutimu dengan pakaianku yang pantas. Apakah kamu belum menyukainya? Lin Bai menggelengkan kepalanya, tidak, hanya saja Paviliun Qin sedang sibuk dengan masalah-masalah sepele. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kakak senior bersedia membawa Due Xianyi bersamaku. Namun, aku hanya berharap kakak senior tidak akan menunda urusan Paviliun Qin. Jangan khawatir. Aku bukan satu-satunya murid keluarga Qin. Jika aku pergi, tentu saja akan ada orang-orang yang berkuasa di Paviliun Qin, dan ayahku akan bertanggung jawab atas urusan bisnis. Aku tidak perlu khawatir tentang itu. Qin Yuyan meregangkan tubuhnya dengan malas, dan sosoknya yang sempurna terungkap di depan Lin Bai. Ngomong-ngomong, aku sudah lama berada di kota Qilin, jadi aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dan bersenang-senang.